Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarani. Di sini saya akan membaca di modul 6. Sifat gelombang cahaya. Cahaya merupakan gelombang transpirasi yang termasuk gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat merambat dalam ruangan hampa dengan kecepatan 3,80. Sifat-sifat cahaya dapat mengalami pementulan, dapat mengalami pembiasaan, dapat mengalami pelenturan, dapat dijumlahkan, dapat diuraikan, dapat diresap arah getarannya, bersifat sebagai gelombang dan vertikal. Pementulan cahaya. Hukum pembentukan cahaya. 1. Sinar datar dari garis normal dan sinar pantulan terletak pada satuan bilangan datar. Sudut datang I sama dengan sudut datang R. A. Pementulan pada cermin datar. Sifat pembentukan bayangan pada cermin datar. 1. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. 2. Tingkat bayangan. Tinggi benda. Bayangan bersifat tegak dan maya di belakang cermin. Contoh B. Pementulan pada cermin cekung. Sinar istimewa pada cermin cekung. 1. Sinar datang sejajar seumur sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. 2. Sinar datang melalui titik fokus di pantulan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin dipantulkan melalui titik itu juga. Sifat bayangan. Bila benda di ruangan 1, maka bayangan di ruangan 4 maya tegak diperbesar. Bila benda di ruangan 2, maka bayangan di ruangan 3 nyata terbalik diperbesar. Bila benda di ruangan 3, maka bayangan di ruangan 2 nyata terbalik diperkecil. C. Pementulan pada cermin cembung. Sinar istimewa pada cermin cembung. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui pusat kelengkangan cermin dipantulkan melalui titik. Sinar datang melalui titik fokus dipantul sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin dipantulkan melalui titik itu juga. Sifat bayangan. Maya tegak diperkecuali. D. Perhitungan bentuk bayangan. Pembentukan bayangan pada cermin. 1/S ditambah 1/S sama dengan 1V, atau 1/S ditambah 1S sama dengan 2R. Perbesar bayangan. M massa sama dengan H/H sama dengan S/S, dengan F sama dengan jarak titik fokus ke cermin sama dengan 1/2 XR. R sama dengan jari-jari kelengkungan cermin. S sama dengan jarak benda cermin. S sama dengan jarak bayangan ke cermin. M sama dengan perbesar bayangan. H sama dengan tinggi badan. H sama dengan tinggi bayangan. Cermin cembung sama dengan F dan R. Bertanda cermin cenggung sama dengan F dan R bertanda. 3. Pembiasaan cahaya. Pembiasaan adalah perubahan arah gelombang saat masuk ke medium yang berbeda. A. Indeksi biasanya mutlak. N sama dengan C garis bawah C. N sama dengan indeksi biasa suatu medium. C sama dengan kecepatan cahaya di udara. C
Cn sama dengan kecepatan cahaya dalam medium M per S. Hukum pembiasaan cahaya. Sin I sama dengan N, sin R sama dengan N. I sama dengan sudut datang, R sama dengan sudut biasa, N indeksi biasa medium 1, N sama dengan indeksi biasa medium 2. Indeksi biasa relatif. Indeksi biasa relatif adalah perbandingan antara indeksi biasa suatu medium dan indeksi biasa medium lainnya. Dengan N1, N2 sama dengan indeksi biasa mutlak medium 1 dan 2. V1, V2 sama dengan kecepatan cahaya pada medium 1 dan 2. C. Pembiasaan pada lensa cembung. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. 1. Sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui titik pusat optik. Tidak dibiasakan. Sifat bayangan. A. Bila benda di ruangan 1, maka bayangan maya tegak diperbesar. Bila benda di ruangan 2, maka bayangan nyata terbalik diperbesar. Bila benda di ruangan 3, maka bayangan nyata terbalik diperkecil. D. Pembiasaan pada lensa cekung. Sinar istimewa pada lensa cekung. 1. Sinar sejajar sumbu utama dibiasakan seolah-olah dari titik fokus. 2. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus dibiasakan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui pusat optik. Tidak dibiasakan. Sifat bayangan maya tegak diperkecil. Perhitungan pembentukan bayangan N garis bawah S ditambah N garis bawah S sama dengan 1 garis bawah R 1 dan 1 garis bawah R2. Lensa gabungan. 1 garis bawah FG sama dengan 1 per F1 ditambah 1 garis bawah F2. Kekuatan lensa P sama dengan 1 garis bawah V. Empat. Interaksi cahaya adalah berpaduan dari dua gelombang cahaya agar hasil interferensinya mempunyai pola yang teratur. Kedua gelombang cahaya harus keren, yaitu memiliki frekuensi dan amplitude yang sama serta selisih fase tetap. Pola hasil interferensi ini dapat ditanggapi pada layar, yaitu garis terang merupakan hasil interferensi maksimum. 2. Garis gelap merupakan hasil interferensi minimum. Syarat interaksi maksimum. Interferensi maksimum terjadi jika kedua memiliki fase yang sama, yaitu jika selisih lintasannya sama dengan 0 atau bilangan bulat kali panjang gelombang A. Di sini bilangan M disebut order terang. Untuk M sama dengan 0 disebut terang pusat, M sama dengan 1 disebut terang ke 1. Di situ karena jarak celah ke layar 1 jauh lebih besar dari jarak kedua celah maka sudut theta sangat kecil sehingga sin theta sama dengan theta P garis miring. Dengan demikian PD garis bawah 1 M lambda dengan P pada jarak terang ke M ke pusat terang. Syarat interferensi minimum. Interferensi minimum terjadi jika beda fase kedua
180, yaitu jika selisih lintasan sama dengan bilangan ganjil kali setengah A. Di sini theta sama dengan M dikurang 1/2 lambda M sama dengan 1, 2, 3. Bilangan M disebut order gelap. Tidak ada gelap ke 0 untuk M sama dengan 1 disebut gelap ke 1. Di situ mengingatkan sin theta tan theta sama dengan P/1, maka PD sama garis bawah 1 sama dengan M dikurang 1/2 lambda, dengan P adalah jarak terang ke M ke pusat terang. Jarak antara dua garis terang yang berurutan sama dengan jarak dua garis gelap berurutan. Jika jarak itu disebut P, maka lambda garis bawah 1 sama dengan A. 5. Difraksi jika muka gel bidang tiba pada satu celah sempit, maka gel ini akan mengalami lenturan sehingga terjadi gel 2 setengah lingkaran yang melebar di belakang celah tersebut. Gejala ini dikenal dengan peristiwa difraksi celah tengah. Syarat terjadinya garis gelap ke M adalah di sini theta sama dengan lambda M sama dengan 1, 2, 3 sudut theta yang kecil berlaku PD di garis bawah 1 lambda. Syarat terjadi garis terang ke M adalah di sini D sin theta M tambah 1 garis bawahnya 2 lambda M sama dengan 0,1,2. Untuk sudut theta yang kecil berlaku PD garis bawah M sama dengan M tambah 1 garis bawah 2 lambda. Difraksi celah menjemuk. Pola difraksi maksimal di D sin theta sama dengan lambda M sama dengan 0,1,2. Pola deskripsi minimum di sin D sin theta M sama dengan M kurang 1/2 lambda M sama dengan 1, 2, 3. Alat-alat optik. 1 mata, 2 lup, 3 mikroskop, 4 teropong. 1 mata memiliki sebuah lensa yang berfungsi sebagai alat optik. 2 mata mempunyai penglihatan yang jelas pada daerah yang dibatasi oleh 2 titik, yaitu titik dekat Pucitum proximin dan titik jauh Pucitum remotium. 2 mata normal. Pada mata normal, letak titik dekat terhadap mata sekitar 25 cm, sedangkan letak titik jauh terhadap mata adalah mata normal. Ini dapat melihat dengan jelas suatu benda yang letaknya jauh maupun dekat. Benda jauh dilihatnya dengan mata tak berkomendasi, sedangkan benda dekat dilihatnya dengan mata berkomendasi. Kacamata. Rabun dekat tidak mampu melihat benda dekat. Titik dekat 25 cm. Titik jauh dibantu dengan kacamata positif. Rabun jauh tidak mampu melihat benda-benda jauh. Tidak dekat sama dengan 25 cm. Titik jauhnya dibantu dengan kacamata negatif. Lup menggunakan sebuah lensa cembung untuk melihat benda kecil sehingga
tampak lebih besar dan jelas. Sifat bayangan maya tegak diperbesar, perbesaran angular mata tak berkomodasi, Y sama dengan S garis bawah F. Y perbesar angular, S titik dekat orang normal, F jarak fokus loop. Mata berkomodasi max, Y sama dengan S garis bawah 2 garis bawah F tambah 1. Mikroskop untuk melihat detail benda lebih jauh dan lebih besar menggunakan dua lensa positif sebagai lensa objektif dan lensa okuler. Melihat bayangan benda tanpa akomodasi perbesar bayangan, M sama dengan S garis bawah S X S garis bawah F. Melihat bayangan benda dengan berkomodasi, S jarak benda ke lensa objek, S jarak bayangan ke lensa objektif, S N jarak titik dekat mata normal, S oke jarak fokus lensa okuler. Teropong bintang menggunakan dua lensa positif benda teropong bintang dengan mikroskop. Mikroskop FOB F oke. Letak benda dekat dengan lensa objektif. Teropong bintang FOB F oke. Letak benda di jauh tak berhinggar. Untuk mata tanpa akomodasi, F sama dengan F OB F oke. Untuk mata berkomodasi maksimum, F M sama dengan FOB S oke, FOB F oke. S ditambah F garis bawah S. Teropong bumi menggunakan tiga lensa positif sebagai lensa objektif, pembalikan, dan okuler. Untuk mata tanpa akomodasi, F sama dengan F OB garis bawah F oke. Untuk mata akomodasi max, M sama dengan F OB sama dengan S oke sama dengan S OB sama dengan S oke. Teropong panggung menggunakan dua lensa objektif positif, lensa okuler negatif. Untuk mata tanpa akomodasi, F sama dengan FOB garis bawah F oke. Untuk mata akomodasi max, M sama dengan FOB garis bawah S oke sama dengan FOB garis bawah F oke. S tambah F garis bawah S.